Kebayang nggak sih hulu ke hilirnya bergerak? Jadi sebenarnya belajar budaya itu nggak hanya belajar tari dan musik tradisional. Selembar kain itu cerita filosofi pertanian itu luar biasa. Oke. Ngomongin filosofi kain nggak bisa lepas dari konsep pertanian. Oke. Welcome back to Work Hard Play Hard bareng saya Gita Natalia lagi nih. Jangan bosan-bosan ya. Kali ini saya pun bakal ngajakin untuk ketemu satu komunitas yang kece banget di Pulau Dewata Bali. Kali ini komunitasnya ini tentang perempuan yang benar-benar peduli dengan kebudayaan di Indonesia. Dan hari ini pun mereka bakal ngadain acara yang kece banget nih. Kita bakal ketemu dengan foundernya dan langsung ikutin saya. Let's go! PPPI atau Perempuan Pelestari Budaya Indonesia ini, kita bakal ketemu langsung dengan founder. Yuk kita langsung ketemuan dengan Mbak Dian Sulwardani. Apa kabar Mbak Dian? Baik Mbak. Congratulations karena hari ini acaranya keren banget, pastinya bakal terselenggara ya. Boleh ceritain sedikit nggak sih Mbak Dian mengenai komunitas Perempuan Pelestari Budaya Indonesia ini? Oke, jadi komunitas Perempuan Pelestari Budaya ini didirikan di bawah Belantara Budaya Indonesia, Yayasan Belantara Budaya Indonesia, di mana yayasan ini punya sekolah tari dan musik tradisional gratis. Siswanya kini 3.600 di 15 sekolah di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, NTT. Doain ya di Bali juga sebentar lagi. Amin, semoga cepetan juga di Bali. Betul, dan karena begitu banyak peminatnya, maka untuk kedepannya kita buatlah program namanya Komunitas Perempuan Pelestari Budaya, di mana komunitas ini bergabungnya para perempuan yang punya visi misi yang sama untuk mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Kenapa sih ini kan tentang pelestarian budaya? Kalau dari Mbak Dia sendiri, kenapa sih begitu penting nih kita untuk melestarikan budaya Indonesia? Waduh, penting banget. Kalau bukan kita hari ini siapa lagi? Bagaimana begitu kayanya Indonesia, begitu beragamnya. Kebayang nggak sih kalau kita tidak mewarisi ke cucu-cucu kita selanjutnya? Kalau hari ini kita nggak mau mulai, kapan lagi? Dan disinilah peran kita hari ini itu untuk bergandengan tangan melestarikan budaya dan tradisi yang begitu kayanya yang diturunkan leluhur kita. Nah, dibuatlah Komunitas Perempuan Pelestari Budaya ini, kita mengajak para perempuan untuk bergandengan tangan, melestarikan dan menggunakan wasra yang kita miliki dengan cara salah satunya adalah mengadopsi. Kenapa aku bilang mengadopsi wasra, bukan membeli? Karena adalah suatu mahakarya yang tidak ternilai harganya. Kalau membeli itu kayak nothing banget, tapi harus mengadopsi karena itu mahakarya. Dalam wastra ada ceritanya, ada visinya, ada sejarah. Merinding nggak sih begitu beragamnya Indonesia dengan segala macam bentuk filosofi di dalamnya. Dan sekarang kita harus bergandeng tangan untuk melestarikannya. Oke, kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Kalau betul. Kita siapa lagi? Betul sekali. Nah, tadi Kak, keren banget mengenai adopsi wastranya ya. Jadi wastra benar-benar juga sangat terkait dengan UMKM juga kan. Betul. Nah, tadi juga saya sempat dengar juga kalau Ibu itu maunya Mbak Dia maunya supaya kita itu jadi penggerak juga mengenai UMKM ini. Nah, itu gimana? Kenapa kaitannya wastra gimana sih? Berkaitan sekali. Kenapa Yayasan Belantara didirikan? Kenapa gratis? Sekarang kebayang kalau ada sekarang hari ini saya punya siswa 3.600. Ada 3.600 konde yang dibutuhkan. Ada 3.600 kebaya. Ada 3.600 wasra, tenun, batik, ikat, segala macam yang dibeli. Kebayang nggak sih hulu ke hilirnya bergerak? Jadi sebenarnya belajar budaya itu nggak hanya belajar tari dan musik tradisional, tapi melestarikan apa yang kita miliki. Mulai dari wasra, suheng, bebet, dan segala macam kearifan lokal di dalamnya. Ada semua dalamnya. Ada semuanya, dan ketika itu bergerak, hulu ke hilirnya bergerak. Tidak akan pernah ada yang namanya kehilangan tenun A, tenun B. Karena apa? Karena kita menggunakannya. Nah, disinilah kita sama-sama menyadari bahwa pentingnya berwastra, pentingnya berbudaya. Karena dalam budaya tidak hanya belajar tari dan musik tradisional, tapi belajar budi pekerti, kekayaan, warisan Nusantara.
dengan satu langkah aja, yaitu dengan adopsi wastra aja. Betul. Nah, selain pelestarian budaya di komunitas ini pun fokusnya juga ke perempuan nih. Betul. Nah, kenapa pengennya memberdayakan perempuan di komunitas perempuan pelestari budaya Indonesia ini? Satu, perempuan itu adalah leadnya dalam anak, kalau menurut aku. Ya dong, kalau namanya anak itu pasti ke mamahnya, ke ibunya. Nah, ibu adalah barometer untuk memberikan influence ke putrinya. Nah, makanya di sini perempuan-perempuan yang berdaya ini, dan kebetulan perempuan pelestari budaya ini beragam pendidikannya gitu ya. Kebetulan pendidikannya tinggi-tinggi juga gitu, punya jabatan. Nah, aku berharap banget mereka jadi influence di keluarga, tetangga, ke kantor, dan selanjutnya. Gitu. Nggak hanya melalui ini aja, tapi melalui sosial medianya mereka. Sekarang kan penting banget, Mbak, sosial media campaign. Betul nggak? Nah, itu dia penting banget nih. Dengan sosial media campaign, Mbak punya sosial media, misalnya 3.600 pengikut, aku 5.000, 4.000, terus bergerak gitu. Berapa orang yang terinfluence akan pelestarian budaya dan tradisi Indonesia gitu. Ini kan pasti banyak yang tertarik juga nih untuk bisa gabung dengan PPBI gitu. Ada caranya nggak sih, atau ada standarnya nggak sih untuk bisa bergabung? Ada, silahkan aja follow IG-nya Perempuan Pelestari Budaya gitu ya. Sebenarnya setiap tahun, 1 tahun sekali kita membuka pendaftaran di awal tahun, dan memang kita akan seleksi anggota kita lewat sosial medianya. Kalau sosial medianya sudah berbau sara gitu ya, atau menghina apapun, itu udah nggak bisa masuk tempatnya kita. Nggak boleh. Garis keras kita, karena kita sangat menjunjung tinggi keberagaman. Jadi kalau misalnya udah ada yang sara dan ada politik dan sebagainya, tidak bisa masuk ke tempatnya kita. Ya, karena kita pure untuk berkontribusi. Betul, karena kita pengennya menyatukan keberagaman. Gitu ya, bukannya menyamakan keberagaman, tapi menyatukan keberagaman. Karena dengan keberagaman yang kita miliki ini, kita kaya dan kita besar. Itu yang harus dipahami. Mbak Di, ada nggak sih ajakan mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana supaya bisa lebih sadar bahwa melestarikan budaya itu bisa menjadi bagian keseharian kita juga gitu? Mari perempuan pelestari budaya di penjuru Indonesia, bahkan di dunia ya, karena perempuan pelestari budaya sudah sampai Jerman dan Inggris, internasional juga ada. Dan internasional gitu, karena menurut aku itu duta gitu ya. Yuk mulai dari hari ini berikan kekuatan penuh untuk menginfluence putri kita, tetangga kita, keluarga kita, bagaimana besarnya Indonesia, bagaimana beragamnya kita. Mengajarkan keberagaman aja sebenarnya itu udah hal yang penting banget, karena dari keberagaman kita menyatukan persepsi yang sama bahwa Indonesia itu indah dengan keberagamannya. Gitu. Kalau pengen tahu lebih banyak mengenai PPBI, bisa diikutin di Instagramnya Perempuan Pelestari Budaya. Dan silahkan juga follow. Kalau pengen tahu mengenai Belantara Budaya, silahkan di IG-nya Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Atau Belantara Budaya Indonesia. Langsung di follow juga. Silahkan. Yuk bersama-sama bergandengan tangan, doakan kita akan buka di Bali. Terima kasih banyak Mbak Dia. Sami-sami Mbak. Karena kami yang tinggal di Bali, kami melihat bahwa yang terdampak bukan hanya pariwisata secara global, tapi yang terdampak adalah semua sektor ekonomi yang ada di Bali. Mbak Tia, hai. Saya gangguin dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ini saya baru ngeliat acaranya, keren banget. Penampilnya keren-keren banget juga. Inspirasi dari mana sih acara ini? Inspirasinya itu ketika kita komitmen PPBI ya untuk pelestarian wasta tradisional gitu. Nah, kemudian kita ketemu satu partner dari Bali Fashion Culture yang punya ide fashion theatrical. Terus kita ngomong nih, apa sih yang bisa kita lakukan? Nih teman-teman di Bali sudah lama nih rindu untuk panggung gitu, rindu untuk berkarya. Jadi ya langsung kita hubungkan. Jadi nanti fashion theatricalnya itu menceritakan tentang filosofi kain-kain tradisional ke dalam sebuah yang berkaitan sama pertanian. Jadi yang di highlight adalah mengenai kain, mengenai culture juga di sini semuanya. Kita konsepnya adalah agraria dan budaya. Pertanian dan budaya dalam selembar kain itu cerita filosofi pertanian itu luar biasa. Ngomongin filosofi kain nggak bisa lepas dari konsep pertanian. Jadi nggak cuma kain aja, tapi ada cerita di kain itu. Nah, ini siapa aja yang ikut dalam pagelaran ini? Yang kerjasama siapa aja?
Yang terlibat aktif sebagai talent, kita berani bilang itu ada dari tim Barong Tanah Kilat, Ya. kemudian ada dari Bali Fashion Culture, kemudian dari ISI dan Pasar. Oke. Kemudian adik-adiknya yang tampil itu ada kolaborasi teater Angin dari SMA 1 Denpasar, teater Limas dari SMA 5, kemudian ada Taksu Dwi Satya Suara, kemudian ada teater Kalangan, teater Kini Berseri, ada Duta Anda Denpasar. Itu yang terlibat aktif di panggung. Kita total itu ada 53 talent dari 25 institusi yang berkolaborasi. Ternyata banyak banget emang yang begitu pedulinya ya Banyak dengan sekali. keadaan sekarang di Bali. Betul. Nah awalnya itu ini kan saya ngelihat tadi banyak juga yang menyangkut UMKM di Bali. Nah ini gimana? Maksudnya apakah emang awalnya pengen membantu kah? Seperti apa? Kita di PPBI, di Perempuan Pelestari Budaya, komitmennya adalah menjembatani UMKM pengrajin penenun dalam konsep adopsi. Gitu. Konsepnya hanya pengrajin dan penenun. Tapi kita mikir, kalau kita hanya mengadopsi dari pengrajin dan penenun, interaksinya hanya dua, beneficiarisnya hanya dua. Tapi ketika kita membuatkan panggung, membuatkan wadah, UMKM yang terlibat banyak. Pastinya ada UMKM pengrajin dan penenun, kemudian ada UMKM ini contohnya, kemudian ada seniman, ada penari, ada aktor, ada anak-anak teater, jadi banyak yang terlibat. Beneficiarisnya jadi lebih berdampak. Oke, tapi menurut saya keren banget karena ini adalah event pertama dari PPBI Bali ya, Regional Kita Bali. baru tahun lalu di 2020 November. Dan itu sudah sangat keren banget dan sudah sangat apa ya, mengandung inspirasi yang besar banget gitu karena membantu gimana UMKM di kala pandemi ini. Oke, ada rencana nggak ke depannya apa aja lagi yang mau dijalankan di Regional Bali di PPBI? Kami di PPBI general gitu ya, ada 3 event tahunan yang rutin. Hari Kartini, kemudian Hari Ibu, kemudian Hari Ulang Tahun PPBI. Nah, ngapain kita di bulan Juni nih? Nah, PPBI Bali pengennya selain rutin melakukan 3 kegiatan tahunan itu, kita pengen bikin sesuatu yang kejutan. Dari Garuda mereka bilang begini, Garuda Indonesia ini luar biasa. Ini adalah sudah lama Tiang tidak datang ke suatu event. Dan mereka juga aktif berkolaborasi dan bilang bahwa kami bangga untuk bisa berkolaborasi di sini. Oke, kalau misalnya ini kan saya sempat ngobrol juga sama Mbak Dia kan. Mbak Dia bilang ini PPBI sangat fokus pada pelestarian budaya dan juga perempuan. Apa sih yang harus dipersiapkan kalau memang ada yang pengen gabung, harus dipersiapkan seperti apa persiapannya gitu? Administrasi nggak ada. Kita hanya ngisi form dan ngasih akun media sosial kita. Oke. Riset dimulai dari jejak digital. Lihat gitu. Jadi hati-hatilah dengan jejak digital Anda ya. Ya. Oke, kalau gitu caranya oprek seperti itu, lalu harus dilihat juga media sosialnya. Dan yang terakhir adalah ini menurut Mbak Tia sendiri ya, secara personal di Bali, orang Bali gitu. Kenapa penting banget untuk wanita-wanita Bali untuk bisa tahu at least mengenai budayanya, kemudian cinta dan jadinya menjaga. Kalau udah cerita tentang budaya itu luar biasa. Dan kita sebagai perempuan, kita punya peran penting untuk menyambung kebudayaan itu. Entah secara biologis kita meregenerasi turunan atau kita sebagai perempuan sebagai individu. Sebenarnya budaya itu genderless, mau laki-laki atau perempuan ya wajar kita tahu siapa kita, apa yang kita punya, apa kekayaan kita, apa potensi kita, apa yang harus kita lakukan itu kan kita harus tahu, itu basic gitu. Dari pengetahuan yang sudah kita punya, apa yang kamu lakukan? Oke. Apa yang bisa kamu kontribusikan untuk kelestarian? Oke, dari Mbak Tia sendiri ada nggak sih gunanya untuk hidup atau perspektif Mbak Tia setelah bergabung? Ada banget. Manfaatnya luar biasa ya ini. Jadi saya melihat bahwa kami di komunitas nggak ada cara lain selain nggak gandengan tangan. Oke. Karena kalau sendiri-sendiri buat apa? Dan ini PPBI gandengan tangannya sampai ke internasional loh. Ya, ke luar negeri. Semuanya digabungkan jadi satu di PPBI ini untuk melestarikan budaya sama-sama ya. Keren banget. Kalau gitu saya mau ngucapin terima kasih banget untuk Mbak Tia udah diundang kita yang untuk datang, untuk melihat langsung. Saya pun mempunyai perspektif baru nih tentang pelestarian budaya. Semoga kedepannya semakin banyak acaranya lagi dan semoga juga Bali semakin baik ya. Amin, itu dia.
Nah itu dia acara kita untuk hari ini, keren banget, kece banget ya. Ini pun membuat saya terinspirasi, gak hanya sebagai orang Indonesia tapi juga sebagai seorang perempuan nih, untuk ikut lebih berperan aktif dalam pelestarian budaya. Udah siap untuk mengadopsi Wastra Nusantara? Harus siap dong. Kalau gitu saya Gita Natalia pamit ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Work Hard Play Hard episode kali ini. Jangan lupa ditonton videonya, di like, comment, share, dan juga nyalakan notifikasinya. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Work Hard Play Hard episode selanjutnya di Lestari TV. Bye!